Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat dan prosedur kinerja inovasi melalui model design thinking. Di kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Anas Destianto Ramadan dengan NIM 1906 2164 2484. Yang kedua ada Azharudin Iqdar Wibowo dengan NIM 1906 2164 2437. Selanjutnya ada Febriansyah Gunung Arjuna Kurniawan dengan NIM 1906 2164 2468. Selanjutnya ada Muhammad Abdul Arisandi dengan NIM 1906 2164 2432. Dan ada Muhammad Rifki Abror dengan NIM 1906 3164 2047. Dan selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Rizwan Hafiz dengan NIM 1906 2164 2465. Baiklah, di sini ada 3 pembahasan yang terkait tentang hakikat dan prosedur dalam design thinking. Yang pertama akan membahas tentang hakikat design thinking. Yang kedua ada proses kinerja dari design thinking. Yang ketiga ada model design thinking. Ini hakikat design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan user dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febriansyah Gunung Arjuna Kurniawan. Menurut ahli yang pertama ada menurut Brown tahun 2009, design thinking atau pemikiran desain dapat digambarkan sebagai suatu disiplin yang menggunakan kepekaan dan metode perancang untuk mencocokkan kebutuhan orang dengan apa yang layak secara teknologi dan apa yang dapat diubah oleh strategi bisnis menjadi nilai pelanggan dan peluang pasar. Design thinking dipahami secara luas sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang mencakup inspirasi, ideasi, dan implementasi yang nampak sama-sama memahami orang secara siklus dan berulang-ulang sebagai inspirasi, pembuatan prototipe, bangunan untuk berpikir, menggunakan cerita, dan memiliki budaya yang terinspirasi dan menginspirasi. Matthews and Brinkley tahun 2017. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Anas. Ya, terima kasih Mas Febri. Ya, konsep dalam berinovasi dibutuhkan pencarian ide-ide baru dengan melakukan penelitian, pola interaksi, dan mempelajari mengenai apa yang baru, dan datang untuk menginformasikan untuk menghasilkan sebuah persepsi yang berpusat pada manusia. Oke, selanjutnya design thinking berfokus sebagai solusi yang bukan hanya dengan logika, namun juga melibatkan bentuk imajinasi, institusi, penalaran, sistemik dalam melaksanakannya. Design thinking ini menggabungkan cara berpikir rasional dan institutif, di mana menunjukkan pada pola penawaran. Design thinking pada proses berpikir yang berbeda dengan cara melihat dan memecahkan masalah secara konvensional yang banyak diajarkan pada abad 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam design thinking ini
yaitu proses pemikiran rasional analitis dan pendekatan design thinking menyoroti manfaat design thinking dalam hal perumusan masalah, metode, proses solusi, rasional, dan hasil. Sifat generatif dari design thinking dalam mengembangkan solusi baru tidak terbatas pada pengaturan bisnis. Dan ada banyak literatur tentang penerapan design thinking untuk inovasi sosial. Kemudian ada melalui pendekatan dapat merancang pusat pemikiran tentang inovasi dan transformasi bisnis. Penemuan kebutuhan dan peluang yang tidak terpenuhi serta penciptaan visi baru dan skenario alternatif. Elemen inti dari design thinking adalah kemampuannya untuk menangkap pengetahuan baru. Hal ini akan menjadikan kombinasi penerapan alat desain dengan pemahaman yang kuat atau inovasi organisasi yang mengidentifikasi nilai strategis design thinking. Kemudian akan dilanjut teman saya. Untuk selanjutnya ada prosedur kinerja inovasi. Proses dalam metode design thinking akan menciptakan sebuah produk yang menggabungkan kebutuhan pengguna atau user dengan kemampuan teknologi yang sesuai. Dalam pembuatan sebuah produk dengan metode design thinking, maka ada beberapa prosedur atau tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang sesuai. Tahapan-tahapan tersebut yaitu next. Tahapan yang pertama ada fase empatis atau empati, digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati keterlibatan melalui percakapan dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama. Yang kedua ada fase define atau mendefinisikan masalah. Untuk kejelasan masalah, peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat berpindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup masalah. Yang ketiga ada fase ideate atau menghasilkan ide-ide. Untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya, peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif, dan inovatif. Fase ideating mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe, khususnya prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Azharudin. Untuk selanjutnya adalah fase prototipe. Fase prototipe di sini adalah membuat prototipe atau membuat suatu produk dari ide inovasi yang baru hingga produk yang terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk didesain lebih inovatif sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik. Untuk yang kelima adalah fase test, yaitu tahap pengujian. Di sini sebagai umpan balik atau feedback terhadap prototipe yang didesain sebelumnya. Jadi pengujian ini memungkinkan mengulangi proses empati secara lebih atau yang diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe hingga dipastikan bahwa masalah yang ditangani itu dengan tepat. Untuk selanjutnya itu adalah daftar isinya saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.